kepala daerah seluruh Indonesia, bahkan beberapa kepala daerah juga menelpon saya untuk memberikan semangat. Secara khusus kakanda saya, Bu Miko Berikanayang, tahun tentunya juga ngecek kesehatan saya setiap saat melalui telepon. Untuk kita semua. Yang puji dan syukur, semoga kita semua yang hadir di tempat ini tetap mengikuti protokol COVID, jaga jarak, dan menggunakan masker. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami kasihi dan hormati, pada hari ini tanggal 29 April, hari Rabu 2020, tepat 14 hari kami Rumah Sakit Lain Padada, tim dokter, perawat, dan laboratoris dan segenap tenaga lainnya berjuang merawat Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja yang dinyatakan positif mengidap terinfeksi virus corona COVID-19. Nah, hal yang perlu kami luruskan saat ini atau tegaskan bahwa saat ini ada 3 pasien yang kami rawat dengan konfirmasi positif. Pak Wakil Bupati Tanah Toraja adalah pasien pertama, pasien 01. Pasien 02 juga sudah kami dapatkan hasil laboratorium PCR. Hasilnya 2 kali negatif. Jadi pasien 02 juga dinyatakan sembuh. Pasien 03 hasil PCR untuk kontrol pertama dinyatakan juga negatif, namun masih menunggu kontrol PCR yang kedua. Berdasarkan protokol COVID, kita nyatakan sembuh kalau pasien keluhan minimal dan kontrol PCR 2 kali berturut-turut negatif. Perlu kami luruskan di sini bahwa Rumah Sakit Lain Padada ataupun tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja tidak pernah berpikir untuk memanipulasi data. Ya, tidak pernah pikiran kami mau membuat seseorang itu positif supaya kami rawat. Tidak pernah. Kita harus bersatu menghadapi virus corona COVID-19 ini, karena kalau kita masih terpengaruh dengan hoax, maka tentu kehancuran kita di ambang mata kita. 3 sumber penularan sudah berhasil kita kunci, kita isolasi, dan 2 sudah nyatakan sembuh hari ini. Usaha kita adalah mencari sumber penularan lain, yang bukan memanipulasi data. Tidak sama sekali. Tidak pernah kami membuat seseorang itu positif, karena ini adalah hasil dari laboratorium kesehatan Makassar milik Kementerian Kesehatan yang kemudian disahkan, diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjalani isolasi selama 14 hari, saya tahu bukan hal yang mudah memang. Tetapi kalau kita menjalani dengan ikhlas dan menyadari bahwa ini yang dilakukan adalah untuk kepentingan saya, kepentingan keluarga saya, terlebih untuk kepentingan orang banyak. Sehingga saya betul-betul ikhlas menjalani itu dengan apa yang disampaikan oleh tenaga medis para dokter. Apapun kita, tanpa melihat status, tanpa melihat apa pekerjaan kita bisa terpakai, ya, kalau kita tidak menjaga atau mentaati anjuran pemerintah. Ya. Silakan. Ada tips yang bisa dibagi Pak Wakil selama menjalani proses karantina di ruang isolasi Pak Wakil? Tips yang paling itu adalah ikuti anjuran dokter dan tenaga. Ya, betul-betul saya taat. Karena saya memikirkan diri saya, keluarga kecil saya, terutama untuk orang banyak. Kedua, setiap pagi
untuk menghilangkan rasa bosan. Jam 9 saya sudah berjemur olahraga ringan. Setelah itu sebelum saya mandi, saya pun minum. Mungkin Bapak Ibu agak lucu memang. Untuk menghilangkan rasa bosan, saya mandi pun kadang-kadang 1,5 jam. Untuk bersihkan kamar mandi dan mensikat. Ya, proses pun saya sikat di kamar, bisa cek kamar mandi saya. Iya. Bahkan sore hari atau pagi-pagi supaya saya bisa berkeringat, saya pun nyapu kamar saya dan halaman-halaman sedikit yang di luar kamar saya. Iya. Ini bukan untuk apa, bukan, tapi untuk menghilangkan rasa bosan. Dan setiap pagi jam 4 subuh, saya sudah bangun untuk beribadah sendiri. Untuk pasien 01 itu boleh pulang ke rumah, tetap melakukan karantina mandiri. Pasien 02 karena kelemahan tidak mampu melakukan fungsi normal, jadi tetap kami pertahankan dulu sampai kondisi bagus baru dipulangkan. Sedangkan pasien lain yang menunggu hasil swab rapid test positif ataupun kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi itu hasilnya juga negatif, tetapi tetap harus isolasi mandiri 2 minggu di rumah masing-masing. Tetap ini untuk kita semua, usahakan tidak keluar rumah bila tidak penting. Bila keluar rumah menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan, jangan menyentuh wajah apabila belum mencuci tangan. Ya, di rumah sakit ini banyak tempat cuci tangan kita. Kemudian jaga imunitas kita, makan secukupnya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk membuat kita imun terhadap infeksi virus. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Tuhan berkati.